Selamat datang di Kalau Saga Jalan bersama saya Ucup. Kali ini saya akan mereview laptop dengan sejujur-jujurnya dan tanpa di-endorse brand manapun. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman, dan di awal tahun 2024 ini saya akan mereview sebuah laptop yang keluar di akhir tahun 2023 dan baru saja dirilis di 2024 awal ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih bingung cari laptop untuk kebutuhan gaming atau mungkin editing, ini bisa jadi salah satu solusi untuk kalian. Ini dia Lenovo Log 15 ERX 9. Let's go! Lenovo Log 15 ERX 9 ini memiliki spesifikasi Intel Core i5 generasi 13 4050HX. Kemudian untuk dari RAM-nya ini menggunakan 8GB DDR5 4800 MHz. Untuk storage-nya 512GB PCIe NVMe Gen 4, dan untuk dari grafik card pastinya menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 sebesar 6GB. Sudah dilengkapi dengan Windows 11 dan Microsoft Office Home Student 2021, dan pastinya sudah bergaransi Lenovo selama 2 tahun premium care. Lalu untuk dari laptop ini sendiri sudah dibanderol di harga 16.499. Jadi buat kalian yang mungkin dari segi spesifikasi sudah memiliki bayangan untuk membeli, kalian bisa kunjungi e-commerce kami atau mungkin sosial media kami. Nah, yang pertama kita akan membahas desainnya terlebih dahulu. Jadi untuk desain ini di bagian bodi belakang sedikit tumpul di bagian ujung-ujungnya, tidak kotak seperti pada Lenovo Log seri sebelumnya. Sedangkan di tombol power berbentuk huruf O seperti pada logo Log dan dilengkapi dengan LED yang mana ini bisa berubah warna sesuai dengan dari mode yang seperti apa yang kalian gunakan. Lalu untuk dari exhaust ini hanya ada di bagian belakang saja, di bagian kiri kanan ini tidak ada seperti pada seri sebelumnya. Untuk keyboardnya ini masih tetap sama dengan ciri khas dari Lenovo yang mana sudah full size, ada numpad di bagian kanan dan pastinya sudah dilengkapi dengan RGB. Untuk touchpadnya tidak berada pas di bagian tengah, sedikit ke bagian kiri. Kemudian untuk dimensi dari laptop ini dengan panjang 36 cm, ketebalannya 2,5 cm dan lebarnya 26,4 cm. Lalu untuk dari beratnya sendiri ini 2,3 kg yang mana menurut saya ini masih wajar atau mungkin masih di laptop gaming dengan berat seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke bagian display. Jadi untuk displaynya ini menggunakan 15,6 inch Full HD IPS panel 300 nits 45% NTSC dan sudah menggunakan frame rate 144Hz. Lalu finishingnya ini sudah menggunakan anti glare. Jadi overall dari bagian display ini sudah cukup untuk digunakan software editing ataupun gaming. Tapi untuk detail performa dari laptop ini nanti akan kutunjukkan hasil tes yang sudah kami jalankan. Oke, kita lanjutkan ke bagian portnya. Jadi di sebelah kiri ini benar-benar kosong, tidak ada port sama sekali. Kemudian untuk di bagian kanan ini terdapat satu USB 3.2 Gen 1, kemudian 3,5 mm combo audio jack, kamera shutter, dan ada satu USB Type-C 3.2 Gen 2 yang mana ini bisa support untuk data transfer, power delivery hingga 140 watt dan juga bisa digunakan untuk DisplayPort. Untuk di bagian belakang kita mulai dari sisi paling ujung, ada DC in, kemudian ada dua USB 3.2 Gen 2, LAN port, dan ada HDMI yang bisa digunakan hingga 8K 60Hz jika kalian menggunakan monitor eksternal. Ini dia penampakan bongkaran dari Lenovo Log 15 ERX 9. Di bagian atas ini terdapat dua fan, kemudian untuk RAM dan SSD ini masih bisa di-upgrade karena masih ada satu slot kosong di masing-masing SSD dan RAM-nya. Kemudian untuk pengetesan SSD-nya sendiri ini kita mendapatkan speed read sebesar 5028 MB per second, dan untuk write-nya ini mendapatkan 46030 MB per second. Lalu di bagian baterai laptop ini menggunakan 60 Wh yang mana setelah dites menggunakan PC Mark 10 bisa bertahan hingga 4 jam 21 menit dengan mode Modern Office. Selain dari itu, fitur yang dimiliki oleh Log ini sama seperti dengan seri sebelumnya, masih menggunakan Wi-Fi 6, kemudian Bluetooth 5.1, kemudian untuk dari software pendukung seperti Lenovo Vintage ini masih juga ada. Lalu untuk dari di Lenovo Vintage kalian bisa setting seperti kebutuhan kalian menjadi mode silent atau mungkin performance ketika kalian gunakan untuk bermain game atau mungkin software-software berat. Lalu untuk di Lenovo Vintage ini juga ada Nahi Mic yang bisa kalian gunakan untuk menyeting audio kalian supaya pengalaman main game kalian lebih nyaman dan menyenangkan dengan suara yang dihasilkan. Selain dari itu, untuk dari touchpad ini di bagian kanan bisa digunakan untuk menyeting volume laptop ini. Selanjutnya untuk di bagian kamera ini sudah menggunakan Full HD 30fps, dan di bagian kanan ini terdapat on off untuk kameranya, yang mana menurut saya untuk kamera ini sudah cukup untuk kalian gunakan untuk Zoom meeting atau mungkin kegiatan online lainnya. Kemudian untuk mikrofon ini bisa kalian matikan dan nyalakan menggunakan FN F4 di bagian sini. Untuk spesifikasi lengkap prosesor kalian bisa lihat di sini, dan untuk dari prosesornya sendiri menggunakan Intel Core i5 13450HX. Kemudian ini adalah seri Raptor Lake di mana menggunakan 10 core yang terbagi dari 6 P-core dan 4 E-core dengan jumlah 16 thread dan maksimal turbo boost clocknya ini 460 GHz.
Untuk dari CPU TDP-nya ini 55 watt, dan seperti apa untuk dari pengujian kemampuan dari CPU-nya, langsung aja kita lihat. Sebelum kita lanjutin untuk pengujian CPU, kita akan kasih tahu kalian dulu kalau untuk pengujian ini kita menggunakan mode performance. Jadi kita menggunakan charger supaya performanya lebih powerful. Pertama, kita menggunakan R15. Dari hasil pengujian single core mendapatkan 245 dan multicore 2442. Sedangkan kita menggunakan R20 ini mendapatkan hasil 642 di single core dan multicore mendapatkan 5812. Tapi untuk pengujian kestabilan kita coba looping sebanyak 10 kali mendapatkan rata-rata di 5800-an, dan untuk dari suhunya sendiri ini 61 derajat Celcius, dan untuk dari suhu tertinggi ini kita mendapatkan 98 derajat Celcius. Jadi cukup stabil untuk dari prosesornya, tidak mengalami penurunan atau mungkin naik yang sangat signifikan. Selanjutnya menggunakan R23 ini kita mendapatkan hasil dari single core 1690 poin, dan untuk multicore berada di 15.559 poin. Dan yang terakhir kita pengujian menggunakan Blender Video mampu diselesaikan dalam waktu 2 menit 54 detik. Berlanjut ke GPU, ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 sebesar 6GB GDDR6. Jadi langsung saja kita uji kemampuan laptop ini menggunakan software 3D Mark dan yang lainnya. Yang pertama kita menggunakan 3D Mark Firestrike mendapatkan 20.600, dan aku akan memberikan sedikit informasi data dari laptop yang pernah kami review sebelumnya. Dan dilihat dari data ini, Log adalah laptop yang worth it dan memiliki harga yang cukup bagus dengan performa yang cukup tinggi dibandingkan dari laptop yang sudah kami review. Kita lanjutkan ke pengujian kedua, ini menggunakan TimeSpy mendapatkan skor 8794, kemudian di stress test Firestrike ini pastinya lolos dengan hasil 99,8% dengan suhu rata-rata 70 derajat Celcius. Kemudian untuk rendering video 1 menit dengan Premiere Pro Cut to Cut single layer tanpa efek 4K ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit 12 detik saja. Sekarang kita lanjutkan ke tes gaming real. Ini kita masih menggunakan mode yang sama, yaitu mode performance, dan pastinya masih menggunakan charger yang ditancapkan supaya performanya lebih powerful. Jadi langsung saja kita lihat. Oke, untuk kesimpulannya, Lenovo Log 15 RX9 ini dibilang sudah cukup memenuhi kebutuhan kalian para gamer dengan memainkan game kekinian karena sudah menggunakan RTX 4050. Sedangkan untuk dari RAM sendiri ini masih menggunakan 8GB, tapi kalian tidak perlu khawatir karena ini masih bisa di-upgrade. Lalu untuk dari segi layar mungkin menurut saya sudah cukup untuk gaming atau mungkin editing, tapi untuk kalian yang mungkin editor profesional membutuhkan tingkat keakurasian warna yang lebih, mungkin kalian bisa menambahkan layar eksternal. Lalu untuk dari penilaian laptop ini kalian bisa langsung lihat di sini, dan untuk rata-rata ini mendapatkan nilai 8. Sekian review laptop kali ini, jadi jangan lupa like videonya jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe biar kalian tidak ketinggalan info seputar dunia gadget. Jadi aku juga mau ingetin, kita juga ada offline store yang bisa kalian kunjungin. Di Malang ada di Jalan Majain Panjaitan nomor 6, dan di Surabaya ada di Ruko Kelampis Jaya nomor 45, dan ada di Mall Royal Plaza di lantai 2. Jadi buat kalian yang mungkin suka belanja online, kalian bisa langsung kunjungi e-commerce kami, dan untuk mungkin kalian ingin tanya-tanya, kalian bisa langsung kunjungi sosial media kami. Sekian review dari saya Ucup, see you next video.